Hello everyone, welcome back again with me. Today we will study about modals. Ketemu lagi kita di channel sharing-sharing. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. So what is modal? Modal is one of the auxiliary verbs or helping verbs that expresses the speaker's attitudes, express that the speaker feels something is necessary, advisable, permissible, or possible. Jadi modal adalah salah satu dari verb auxiliary atau kata kerja bantu yang mengekspresikan sikap pembicara. Mengekspresikan bahwa pembicara merasa sesuatu itu perlu, disarani, diizini, atau mungkin. Setelah modal harus diikuti infinitif. Infinitif adalah base form of the verb, bentuk dasar kata kerja. Seperti di contoh, he can speak English. Can adalah modal, setelah can adalah speak. Speak adalah bentuk infinitif. Jadi kalian tidak boleh membuatnya menjadi he can speaks, tidak boleh tambah s. He can spoke, tidak boleh merubahnya menjadi verb to. He can speaking, tidak boleh menambahkan ing. Jadi tidak boleh mengubah bentuk dasar kata kerja setelah modal. Itu intinya. Sekarang kita belajar tentang kinds of modals. Jenis-jenis modal di dalam bahasa Inggris. Ada bentuk present dan past. Saya buat di sini. Can, could, may, might, must, had to, ought to, shall, should, will, would. Oke, sekarang kita belajar the usage of modals. Penggunaan modals. Yang pertama adalah ability. To show ability. Untuk menunjukkan kemampuan. Modalnya adalah can dan could. Can dan could artinya bisa atau dapat. Jadi can dan could ini menunjukkan ability atau kemampuan. Kalau bentuk negatifnya menjadi kesebalikannya ya. Menjadi sebaliknya yaitu inability, ketidakmampuan. Contohnya, Kathleen can speak Spanish, but she cannot speak Russian. Kathleen bisa berbahasa Spanyol, tetapi dia tidak bisa berbahasa Rusia. Oke, yang kedua, possibility. Possibility itu adalah kemungkinan. Penggunaan kedua adalah menunjukkan kemungkinan. Modalnya adalah may, might, and could. May, might, and could. Tiga modal ini bisa menunjukkan possibility, kemungkinan. Contohnya, it may rain tomorrow. It might rain tomorrow. It could rain tomorrow. Yang artinya itu mungkin hujan besok. Oke? Lanjut yang ketiga, permission. To show permission, untuk menunjuk izin. Menunjuk izin. Modalnya adalah may, can, and could. May, can, and could. Oke. Could dan may are more polite than can. Penggunaan could dan may itu lebih sopan daripada can. Biasanya could dan may kita gunakan untuk orang yang lebih tua di atas kita umurnya, atau di lingkungan yang formal seperti sekolah atau tempat kerja. Sementara can bisa kita gunakan untuk teman sebaya kita yang kita sangat akrab dengannya. Contohnya, may we have cookie after dinner, Mom? Could I take my examination early, Mr. Allen? Can I borrow your pen, John? Oke. Ini dia 3 contoh penggunaan may, can, could yang menunjukkan izin, minta izin. Oke? Artinya yang pertama, bolehkah kita makan cookies setelah makan malam, Ma? Yang kedua, dapatkah saya ujian lebih awal, Tuan Alan? Yang ketiga, bolehkah saya pinjam pulpenmu, John? Oke, yang keempat, necessity. Necessity is keharusan. Fungsi yang keempat, to show necessity. Fungsi yang keempat untuk menunjukkan keharusan. Modalnya ada must dan have to. Oke, must dan have to artinya harus. Contohnya, he must work next week. Dia harus bekerja minggu depan.
Oke, itu tadi 4 penggunaan dari modal. Sekarang ada tambahan yaitu tentang logical conclusion yang menggunakan modal. Konklusi atau kesimpulan menggunakan logika. Rumusnya setelah modal bentuk perfect atau modal tambah have tambah verb 3. Oke. Yang pertama, untuk menunjukkan opinion based on present condition. Opini atau pendapat berdasarkan kondisi pada saat ini atau sekarang. Rumusnya yaitu may, might, must. Bisa pakai may, bisa pakai might atau must, kemudian diikuti have, kemudian verb 3. Contohnya, it must have rained last night. The ground is wet. Artinya itu pasti telah hujan tadi malam. Ini adalah opinian. Itu pasti telah hujan tadi malam. Kesimpulan yang logika, karena apa? The ground is wet, tanahnya basah. Kenapa tanah basah? Pasti karena hujan turun. Oke, makanya dikatakan logical conclusion. Yang kedua, ini lebih bermakna seperti regret atau penyesalan. Rumusnya pakai modal should plus have plus verb 3. Contohnya, you should have studied harder. Your score is bad. Artinya kamu seharusnya belajar lebih keras. Ini kan berarti penyesalan. Your score is bad. Skor kamu atau nilai kamu jelek. Dengan kata lain, si pembicara mengatakan bahwasanya yang memiliki skor jelek ini tidak belajar lebih keras. Makanya dia menyimpulkan kamu harusnya belajar lebih keras. You should have studied harder. Oke, begitu logical conclusion. Jadi kesimpulannya bisa saya tulis di dalam tabel berikut. Ability, possibility, permission, necessity dengan modal-modalnya. Ability dipresentasikan modal can dan could, possibility may, might, could, permission may, can, could, necessity must and have to. Oke, sampai sekian saja penjelasan tentang modal. Semoga kalian mengerti. Have a nice day everyone. See you and bye.